Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Insyaallah pada hari ini kita akan bersama-sama membaca ya kisah hijrah Nabi Muhammad SAW dan juga beberapa pelajarannya atau hikmah-hikmahnya yang bisa kita ambil, yang mana kita ambil dari buku Fikih Sirah An-Nabawiyah karya Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahimahullah taala. Kita mulai dari ini ya, halaman yang sudah kita tampilkan di layar ini. Nanti saya akan baca saja. Nah, dalam pembacaan itu nanti akan kita artikan dan kita akan langsung dapatkan penjelasannya di teks ini langsung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kita tahu bahwasanya hijrah ini dimulai setelah Nabi Muhammad itu kurang lebih 11 tahun ya, atau 13 tahun setelah beliau diutus atau diberikan risalah pada umurnya 40 tahun. Jadi ketika nanti kita lihat perjalanannya dari Taif, dakwah ke Taif nggak bisa, terus nanti ada peristiwa namanya Bai'ah Aqabah. Nah, yang pertama, habis itu, jadi setelah dari Taif itu Nabi terus mendakwahkan tuh. Nah, mendakwahkan ini akhirnya ada 6 orang. Dakwah Nabi itu dilakukan ketika ada orang datang ke Mekah, kan musim-musim haji ya. Nabi menyampaikan. Nah, terus 6 orang inilah yang dari Madinah akhirnya pulang ke Madinah, akhirnya mereka berdakwah di sana. Sampai nanti ketika balik lagi ke Makkah pada musim haji ini, itu udah membawa orang gitu. Sampai pada akhirnya Bai'ah Aqabah yang pertama terlaksana 12 orang, nanti Bai'ah Aqabah yang kedua itu sampai 70-an orang. Jadi ketika Nabi ke Madinah itu sebenarnya Madinah itu sudah siap. Ya, Madinah itu bukan kota kosong lagi. Makanya kan kita sering melihat cuplikan-cuplikan videonya itu ya. Bagaimana Nabi sampai ke Madinah itu semua udah menyambutnya. Karena kabar tentang Nabi Muhammad SAW itu sudah sampai ke sana sejak awal. Baiklah kita baca. Di sini dikatakan, Ja'a fi sihahis sunnah wa marawahu ulama usirah anna Aba Bakrin radhiyallahu anhu lamma wajadal muslimina qad tataba'u muhajirina ilal Madinah. Nah, ini sebagaimana dalam sunnah ya, dan juga kitab-kitab ulama sirah, bahwasanya Abu Bakar itu ketika mendapati orang muslim sudah menyusul orang-orang muhajirin ke Madinah. Ja'a yasta'zinu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau tuh minta izin, pengen berangkat juga ke Madinah. Huwal akhiru fil hijrah, yang mana Nabi ini merupakan orang terakhir dalam hijrah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun mengatakan kepada Abu Bakar, situ ya, ala rislik. Nah, ala rislik itu ini ungkapan orang Arab yang artinya adalah santai Abu Bakar gitu ya, bahasa kita lah ya. Fa inni arju an yu'dzana li. Saya ini berharap saya juga diizinkan. Maksudnya diizinkan oleh Allah. Mungkin belum ada wahyu untuk berangkat, gitu belum ada. Faqala Abu Bakrin, wa hal tarju dzalika bi abi anta wa ummi? Engkau juga berharap itu. Abi abi wa anta ummi ini maksudnya dengan bapakku dan ibuku, saya tebus engkau. Nah, gitu ya. Ini sebenarnya kalimat ungkapan pemuliaan Nabi. Ya, jadi ibarat kalau Nabi itu adalah tawanan. Nah, jadi eh, ini ungkapan orang Arab juga ya. Ayah saya dan ibu saya akan saya kasih ketawa itu, saya tebus kamu wahai Nabi Muhammad. Itu tapi ungkapan saja. Oke, qala na'am, ya saya juga menunggu kata Nabi.
fahabasa Abu Bakrin nafsahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liushibahu. Habas itu artinya menetap untuk menemani Nabi. Wa ala farahilataini kanata indahu. Alafa itu artinya diberikan makan rumput. Rahilataini dua onta. Kanata indahu yang ada pada Abu Bakar. Wa akhadha yata'ahduhuma birriayah arba'ata ashur. Telah dididik, telah dikasih makan 4 bulan. Nah, selanjutnya wa fi hadhil asna ra'at Quraisy anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah itu ya, qad sarat lahu syi'atun. Syiah itu artinya pengikut. Ya, jadi orang-orang Quraisy ini memperhatikan, wah Nabi ini sudah banyak pengikutnya. Wa ashabu min ghairihim bi ghairi baladihim. Ya, jadi di luar di luar orang Quraisy maksudnya. Fahadaru khuruja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Maka dia mewanti-wanti nih, jangan sampai Rasulullah keluar. Karena kalau udah keluar, dia menyebarkan dakwahnya di luar Makkah katakanlah ya. Maka ini akan banyak nanti pengikutnya. Wa khafu ayyakuna qad ajma'a li harbihim. Nanti kalau sudah kumpul mereka semua pengikutnya Nabi Muhammad ini kumpul, ya habislah mereka ini diserbu. Fajtama'u lahu fi darin nadwah. Dari nadwah ini adalah wahiya daru Qusay bin Kilab allati kanat Quraisyun la taqdi amran illa fiha. Tempat mereka memutuskanlah. Ya kayak base camp-nya gitu ya. Pokoknya kalau ada rapat-rapat di sinilah nih namanya Darun Nadwah. Yatasyawaruna fima yasna'una bi amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus kita buat nih terhadap Nabi nih? Fajtama'a ra'yahum fajtama'a ra'yahum akhiran ala an ya'khudhu min kulli qabilatin fatan syabban jaldan. Nah, ini yang sering kita dengar ya. Maka mereka pun bersepakat untuk mengambil dari setiap kabilah itu satu anak muda yang sangat-sangat hebat. Thumma yu'ti kullun minhum saifan sariman. Lalu mereka menyiapkan pedang yang sangat sarim itu sangat tajam. Thumma ya'midu ilaihi fayadribuhu darbata rajulin wahidin fayaktuluhu. Lalu mereka bareng-bareng itu nanti menebas Nabi itu seperti halnya orang yang menebas satu orang yang menebas. Jadi ntar bingung kalau misalnya semuanya menebas dalam satu kali, siapa yang harus bertanggung jawab? Kenapa? Kaila yaqdiru banu Abdi Manaf ala harbihim jami'an. Kalau bareng-bareng kan nanti nggak bisa untuk melawan kita. Karena Abdu Manaf bingung, ini mau yang siapa yang mau dilawan? Wa darabu lidzalika mi'ada yaumin ma'lumin, maka langsunglah ditentukan malam kapan ya kita akan apa namanya? Membunuh Nabi. Inilah sini ya, kata Syekh Buti. Fa'ata Jibril Fa'ata Jibril Nah, ini. Fa'ata Jibril alaihi salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruhu bil hijrah wa yanhahu an yanama fi madja'ihi tilkal lailah. Nah, ini ya. Jadi barulah pada saat ini malaikat Jibril turun dan memerintahkan Nabi untuk hijrah dan melarang beliau tidur di kasurnya. Madja' itu artinya kasur. Nah, ini kan menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad itu semuanya dari wahyu ya. Bahkan dalam pergerakannya pun ada wahyu juga di sana. Qalat Aisyah radhiyallahu anha fi ma yarwil Bukhari. Fabainama nahnu yawman julusun fi baiti Abi Bakrin fi harril dhahirah. Ketika kami duduk bersama di rumah Abu Bakar di harril dhahirah, harril dhahirah itu artinya di sangat di terik yang panas. Qala qailun li Abi Bakar, ada yang bilang sama Abu Bakar, hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutaqanni'an. Itu ada nabi, mutaqanni' itu artinya Nabi datang dengan muka tertutup. Fi sa'atin lam yakun yatina fiha. Di jam yang jarang banget nih Nabi datang jam segini. Gitu ya. Faqala Abu Bakrin, fidan lahu abi wa ummi. Nah, ini tadi ungkapan yang saya tebus engkau wahai Nabi dengan bapak dan ibu saya. Wallahi ma ja'a bihi fi hadhihi sa'ah illa amrun. Nah, nggak mungkin beliau datang di waktu ini kecuali ada hal penting. Qalat, maka beliau berkata, Aisyah berkata, Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasta'zana. Lalu Nabi datang Nabi datang dan minta izin fasta'zan. Fa'azina lahu. Oh, minta izin untuk masuk rumah. Fa'azina lahu, diizinkan oleh Abu Bakar. Fadakhal, masuk.
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakrin, akhrij man indak, keluarkan yang kamu punya. Faqala Abu Bakrin, innama hum ahluka bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Ini kan juga keluarga engkau wahai Nabi. Qala fa inni qad udhina li fil khurud. Sesungguhnya aku sudah diizinkan untuk keluar, untuk hijrah ke Madinah. Faqala Abu Bakrin, fakhudh bi abi anta ya Rasulullah ihda rahilatai. Maka ambil sajalah salah satu dari kota ini wahai Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bithaman. Saya beli kata Nabi. Qalat Aisyah wajahhaznahuma ahatsal jihaz. Nah, kata Aisyah, ini riwayat hadis diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Wajahhaznahuma ahatsal jihaz. Maka kami siapkan untuk mereka berdua sebaik-baik persiapan. Wa sana'na lahuma sufratan fi jirab. Sufrah itu artinya bekal. Jirab itu artinya kantong gitu ya. Faqata'at Asma'u binti Abi Bakrin qit'atan min nitaqiha farabatat bihi ala famil jirab. Jadi kalau ada bungkus gitu ya. Nah, terus bekalnya itu dibungkus pakai kain gitu. Lalu Asma itu ada ikat pinggang, tali lah yang kain buat ikat pinggangnya itu digunting, habis itu di famil jirabnya diikat seperti itu. Habis itu di apa namanya? Dipakaikan di pinggangnya. Wabidzalika summiyat dzatan nitaq. Makanya Asma binti Abi Bakar ini terkenal sebutannya itu dzatun nitaq. Nitaq itu artinya ikat pinggang. Wantalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Ali bin Abi Thalib. Intalaq artinya pergi. Lalu Rasulullah pergi kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fa amarahu ay yatakhallafa ba'dahu bi Makkah. Takhallaf itu artinya wahai Ali gantikanlah saya. Yatakhallafu ba'dahu bi Makkah. Gantikan saya di Makkah. Raithama yuaddi an Rasulillahil wada'i allati kanat indahu linnas. Dan juga jadi ini perlu diketahui Nabi itu dititipkan barang-barang berharganya penduduk Mekah saking jujurnya. Jadi hal-hal yang menjadi rahasia orang-orang Mekah, uangkah, suratkah, apapun itu mereka titipkan sama Nabi karena saking terpercaya Nabi. Nah, jadi Imam Ali juga dititipkan barang-barang yang dititipkan oleh orang-orang Mekah. Idlam yakun ahadun min ahli Makkah lahu syai'un yukhsha alaihi, karena tidak ada orang Mekah itu yang punya sesuatu yang dia takutkan hilang illa stauda'ahu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kecuali dititipkan ke Nabi. Lima ya'lamuna min sidqihi wa amanatihi. Ya karena Nabi apa namanya? Mereka tahu Nabi itu sangat jujur dan amanah. Ini sebenarnya agak aneh ya. Maksudnya ketika mereka itu mempercayai Nabi sebagai orang yang jujur, tidak pernah bohong. Tapi kenapa ketika Nabi itu mendapatkan wahyu dan menyampaikan kebenaran, itu dianggap aneh. Padahal mereka sebelum Nabi itu hal-hal yang wajar saja. Maksudnya dalam banyak hal Nabi itu nggak pernah bohong. Tapi kenapa pada saat menyampaikan wahyu itu dianggap bohong? Nah, Al-Quran menyatakan bahwasanya sebenarnya mereka itu tahu kebenaran. Tapi gengsi, menolak akhirnya. Wa amara Abu Bakrin ibnahu Abdullah an yatasamma lahuma ma yaquluhu an-nasu anhuma fi bayadin nahar. Tadi kan Asma, Aisyah, sekarang Abu Bakar menyuruh anaknya namanya Abdullah untuk mendengar kabar-kabar ya di siang hari. Nah, ini salah satu tugas juga nih. Tsumma ya'tihima idza amsa bima yakunu ma'ahu minal akhbar. Kemudian datang kalau sudah sore datang kepada Abu Bakar terus ngasih tahu apa informasinya. Ada apa saja tadi di kalangan Mekah ini. Ya intel lah bahasanya ya mungkin. Wa amara, nah, itu yang pertama Abdullah ibnu Abu Bakar. Sekarang wa amara Amir ibnu Fuhairah maulahu. Nah, ini budaknya Abu Bakar an yar'a ghanamahu naharahu. Nah, dia minta kepada Amir ini untuk menggembalakan kambing-kambingnya di siang hari. Thumma yurihuha alaihima idza amsa ilal gharithur liyat ama min albaniha. Kemudian didatangkan kalau sudah sore didatangkan ke gor tadi ke gua sur tadi agar memberikan susu dan lain sebagainya kepada Nabi. Wa amara Asma bintahu, nah, jadi Asma ya, anta tiyahuma minat ta'am bima yuslihuma fi kulli masa. Diminta untuk mendatangkan makanan setiap sorenya. Nah, ini tugas-tugas yang dibagi oleh Abu Bakar. Artinya beliau itu tidak hanya
pasrah saja pergi ke Madinah itu, tapi sudah mempersiapkan semuanya. Meminta Imam Ali untuk tidur, terus juga meminta Asma untuk menyiapkan, meminta Abdullah. Dan kita lihat bagaimana ini ya, Abu Bakar sangat-sangat apa ya, semuanya lah disiapkan untuk agama Islam ini. Warawa Ibnu Ishaq wal Imam Ahmad kilahuma an Yahya ibni Ibad ibni Abdullah ibni Zubair an Asma binti Abi Bakrin qalat lamma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kharaja ma'ahu Abu Bakrin ihtamala Abu Bakrin malahu kullahu ma'ah. Nah ini ya tadi yang saya bilang. Jadi Abu Bakar itu nih, ihtamala Abu Bakrin malahu kullahu ma'ahu. Jadi Abu Bakar itu membawa semua hartanya, ya. Berapa itu? Khamsatu alaf dirham au sittatu alaf dirham. Qalat wantalaqa biha ma'ahu. Dia membawa 5.000 dirham atau 6.000 dirham. Nah, oke. Nah, ini ada yang menarik sekali. Ini percakapan antara apa namanya? Sayyidah Aisyah tidak salah ya, dengan kakeknya, dengan ayahnya Abu Bakar, namanya Quhafah, ya, Abu Quhafah. Qalat, fadakhala alaina jaddi. Apa namanya? Kakek saya masuk. Ini bapaknya Abu Bakar. Namanya Abu Quhafah. Wa qad dhahaba basaruhu. Nah, dia basaruhu artinya dia udah buta. Penglihatannya sudah pergi. Faqala, wallahi inni la arahu qad faja'akum bimalihi ma'a nafsihi. Nah, katanya, demi Allah, saya melihat Abu Bakar ini telah meninggalkan kalian, ya, atau telah membawa kalian dengan harta-harta dan juga dirinya. Artinya kalian tuh ditinggalkan, udah nggak ditinggalkan apa-apalah gitu. Qultu, kata Sayyidah Aisyah, kalla ya abati, enggak. Innahu qad taraka lana khairan katsira. Sesungguhnya Abu Bakar itu meninggalkan kita kebaikan yang sangat banyak katanya, atau harta yang sangat banyak. Qalat, kata Sayyidah Aisyah, fa akhadtu ahjaran. Lalu saya ambil ahjar. Ahjar itu artinya batu-batu. Fa wada'tuha fi quwwatin. Saya taruh di tempat ya, seperti wadah gitu. Fil baitil lazi, di tempat yang mana Abu Bakar itu menaruh hartanya. Tsumma wada'tu 'alaiha thauban. Kemudian dia apa namanya? Di batu itu saya taruh atasnya itu ada kain, baju. Summa akhadtu biyadihi, kemudian saya ambil tangan kakek saya, si Abu Kuhafah tadi. Fakultu, so saya bilang, ya abati do' yadaka ala hadzal mal. Nah, terus katanya, sini mana tanganmu, taruh di harta ini, ya. Qalat fawadha'a yadahu alaihi, terus diletakkanlah tangannya itu di atas batu-batuan tadi. Qala la ba'sa. Oke, nggak apa-apa. Idza kana taraka lakum hadza faqad ahsan. Kalau ini yang ditinggalkan, maka Abu Bakar telah berbuat yang baik. Wa fi hadza balagun lakum. Dan ini cukup buat kalian, kata kakeknya tadi ya. Wala wallahi ma taraka lana syai'an walakinni aradtu an uskita syaikha bidzalika. Kata Sayyidah Aisyah, demi Allah, sebenarnya Abu Bakar itu nggak meninggalkan apapun untuk kita. Nah ini Masya Allah ya, dalam hijrah Nabi ini, Abu Bakar sangat totalitas, maksimal, semuanya diberikan. Ya, sampai Sayyidah Aisyah mengatakan, kami tidak diberikan apapun, walakin ni aratu an us kita syekh. Saya pengen mendiamkan ini, syekh ini maksudnya kakeknya tadi ya, biar diem lah gitu. Baik, nah ini kita mungkin ini tidak diberikan secara detail pastinya dalam sejarah itu kan hanya part-partnya saja ya. Jadi bagaimana Nabi mulai hijrah, terus menunggu Abu Bakar, akhirnya mendapatkan wahyu, barulah akhirnya melakukan strategi yang sangat matang, sampai pada akhirnya Abu Bakar mengorbankan. Nah ini dialog Sayyidah Aisyah. Nah seterusnya, walamma kanat atamatu tilkal lailah. Nah, atamah itu artinya malam ya. Sudah mau malam. Allati hajara fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ijtama'a al-musyrikuuna ala babi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatarabbasuna bihi liyaqtuluhu. Yatarabbasu itu artinya mengintai. Jadi kalau kaum musyrikin ini sudah standby di depan rumahnya Nabi, mengintai, pengen membunuh.
walakinnahu sallallahu alaihi wasallam kharaja min bainihim wa qad alqallahu alaihim sinatun minan naum ba'da an taraka aliyan radhiyallahu an fi makanihi na'iman ala firashi. Tapi kuasa Allah, Allah memberikan kuasa, Allah menghendaki bahwasanya mereka itu tertidur, ya. Sinatun minan naum ba'da an taraka aliyan. Ketika Rasulullah itu meninggalkan Ali di tempat tidurnya. Nah, ini ceritanya populer lah, masyhur. Wa tam'anahu bi annahu lan yasila ilaihi ayyu makruhin. Nah, jadi gimana ya? Mungkin kita kalau masih muda seperti itu kan, itu Imam Ali taruhannya nyawa. Tapi di sini dikatakan wa tam'anahu, tam'ana itu artinya Nabi membuat dia nyaman. Nabi membuat dia itu tidak takut. Wa tam'anahu bi annahu lan yasila ilaihi ayyu makruhin. Nah, udah nggak ada apa-apa insyaallah. Jadi diyakinkan oleh Nabi bahwasanya Imam Ali ini kamu nggak akan diapa-apain. Tenang aja. Ya. Oke. Nah, ini pelajaran penting juga nih, ya. Jadi bagaimana keberanian Imam Ali, ya bocah ibaratnya ya, masih berapa tahun pasti pada saat itu. Tapi dia berani gitu untuk, ya ibaratnya kan kalau misalnya benar-benar dibunuh langsung di kasurnya bisa saja pada saat itu. Wantalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibuhu Abu Bakrin ila ghari Thur liyuqima fihi. Maka pergilah Rasulullah bersama kawannya. Siapa kawannya? Itu Abu Bakar. Ya, kemana perginya? Ke ghari Thur. Gua Thur liyuqima fihi, agar mereka menetap dulu di sana, tinggal dulu di sana. Wa kana dzalika 'ala ar-rajih fil yaumi tsani min Rabi'il Awal. Ya, secara rajih, ya, kapan beliau berangkat ke sana? Itu tanggal 2, tanggal 2 bulan Rabi'il Awal. Al-Muwafiq, yang bertepatan dengan 20 Ailul sanata 622. Ba'da an madha 13 sanah minal bi'atsah. Oke, jadi setelah 13 tahun Nabi diutus. Oke, nah lihat nih bagaimana Abu Bakar itu sangat-sangat perhatian sama Nabi dan sangat-sangat beradab sama Nabi. Dikatakan di sini, "Fada khala Abu Bakrin qabla Rasul sallallahu alaihi wasallam fala masal ghar." Abu Bakar ini masuk duluan, ya. Masuk duluan ke guanya, fala masal ghar. La masal itu artinya mengecek, ya. Lian dzara afihi sab'un aw hayyah. Apakah di dalamnya itu ada hewan buas atau ada apa? Hayyah itu ular. Yaqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binafsihi, agar dia bisa melindungi Nabi dengan dirinya. Fa aqama fihi thalathata ayyam. Lalu berdiamlah Nabi, bermukim, nginep di gua itu selama 3 hari. Wa kana yabitu indahuma Abdullah ibni Abi Bakrin yukhbiruhuma bi akhbari Makkah. Nah, ini tinggal bersama Nabi. Jadi yang di sana bukan hanya Nabi dan Abu Bakar, tapi juga ada Abdullah ibnu Abi Bakar yang memberikan informasi seputar kabar-kabar Mekah. Thumma yudliju min indihima bisaharin fayusbihu ma'a Quraisyin bi Makkah kabaitin biha. Lalu kalau pagi nanti mereka siapa namanya? eh, Abdullah ibnu Abi Bakar ini pergi ke Mekah, pulang ke Mekah untuk mencari informasi. Nanti kalau sore kembali lagi untuk kasih tahu informasinya. Wa kana Amir bin Fuhairah yaruhu alaihima biqit'atin minal ghamam. Nah kan kalau misalnya Abdullah bin Abu Bakar ini pulang, kan nanti jejaknya itu kan ketahuan. Nah, biar jejaknya nggak ketahuan, ini Amir bin Fuhairah ini dia bawa gembalanya. Jadi gembala itu atau kambing-kambing yang dibawa itu biar menghapuskan jejaknya Abdullah tadi. Wa kana Amir bin Fuhairah yaruhu alaihima biqit'atin minal ghanam. Fa idza kharaja min indihim Abdullah, kalau misalnya baru keluar, tabi'a Amir atharahu, maka Amir ini akan tabi'a, ikutin bekasnya Abdullah tadi, ya, bil ghanam dengan kambing, kaila yadhharu liqadamaihi atharun, agar bekasnya itu tidak terlihat. Baik. Ammal musyrikun. Nah, ini ya. Bentar lagi. Ammal musyrikun faqad intalaqu ba'da an alimu bi khurujin nabi sallallahu alaihi wasallam yantashiruna fi tariqil Madinah wa yufattishuna anhu fi kulli madhanni.
ya, orang-orang musyrik ini mulai mencari. Bahkan mereka itu mengedarkan ke teman-temannya, ke penduduk Makkah pada saat itu, siapa yang bisa mendapati Muhammad akan dapat hadiah. Hatta wasalu ila ghari Thur. Nah, ini yang sering kita dengar juga. Bahkan mereka itu sebenarnya sudah melewati gua Thur itu sendiri. Wa sami'ar rasul wa sahibuhu aqdamal musyrikin. Nah, dan Nabi sebenarnya sudah mendengar apa namanya? Langkah kaki orang-orang musyrik. Tukhfiqu min haulihim fa akhadha ar-raw'u Abu Bakrin. Nah, terus akhirnya Abu Bakar itu takut. Waha masa yuhadditsun Nabi, maka Nabi membisiki Abu Bakar, launa nadhara ahaduhum tahta qadamihi la ra'ana. Nah, ya. Oh, sorry, ini Abu Bakar yang mengatakan kepada Nabi bersik. Kalau seandainya salah satu dari mereka itu melihat kaki kita, mah habislah kita sudah di sini. Nah, inilah kata Nabi apa? Fa'ajabahu sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Bakrin, wahai Abu Bakar, ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma. Apa menurutmu? Mungkin apa dugaanmu dengan dua orang yang mana di sana tuh ada Allah ketiganya? Maksudnya tenang, insya Allah aman gitu ya. Karena ada Allah bersama kita. Tapi apa yang terjadi? Fa'amallahu absaral musyrikin hatta lam yahin li ahadihim minhum iltifatuhu ila dzalikal ghar. Dibuat buta pandangan mereka itu. Sampai mereka itu tidak ada yang ngelirik pun nggak ada. Hatta lam yahin. Yahin itu artinya dekat ya. Hana yahinu. Iltifatuhu ila dzalikal ghar. Walam yakhtur bibali wahidin minhum an yatasa'al amma yakunu bidakhilihi. Bahkan dari salah satu dari mereka itu nggak ada bahkan yang apa ya terbesit untuk nanya gitu di dalamnya ini ada apa, itu nggak ada. Walamman qata'at talabu anhuma kharaja, ketika tidak ada lagi yang mencari mereka, maka keduanya keluar. Nabi dan Abu Bakar keluar. Ba'da an ja'ahuma Abdullah ibni, ini Uraiqid, beberapa riwayat Uraiqid ya. Ba'da an ja'ahuma Abdullah. Nah, jadi inilah nanti yang menunjukkan Nabi ke jalan Madinah. Nah, ini apa namanya? Bukan orang Islam nih, disewa sama Nabi. Ya artinya kalau kita mau kumpulin beberapa orang yang andil dalam hijrah Nabi ya. Tadi kan ada Asma, terus ada anaknya juga Abdullah ibnu Abi Bakrin, terus juga ada Amir ibnu Fuhairah budaknya, terus di sini ada juga Abdullah ibnu Uraiqid, ya, orang-orang musyrik. Kana qad istajarahu liyadullahuma 'ala turuq al-khafiyah ila al-Madinah ba'da an itma'anna ilaihi. Nanti ditunjukin ke Madinah itu lewat jalan-jalan sempitnya, lewat jalan-jalan yang tidak pada umumnya. Wa wa'adahu ma'ar rahilataini 'indal ghar. Fasaru mutbi'aini tariqas sahil bi irsyadi min Abdullah ibni Uraiqid atau Arqud. Baik. Nah, ini. Wa kana qad ja'ala musyriku Makkah likulli man ata bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin radhiyallahu anhu diyata kullin minhuma. Ini yang tadi saya bilang. Jadi orang-orang musyrik Mekah itu memberikan apa ya, sayembara lah. Barang siapa yang bisa mendatangkan Rasul dan juga Abu Bakar, maka ada ya hadiahnya. Wa dzata yaumin bainama kana jama'atun min Bani Mudlij gitu ya. Ketika rombongan dari Bani Mudlid ini fi majlisin lahum, dalam sebuah majlis, wa bainahum Suraqatu ibnu Ja'syam, di antara mereka itu ada namanya Suraqah. Id aqbala ilaihim rajulun minhum, ada yang datang nih seorang, faqala inni qad ra'aitu anifan aswadah. Aswadah ya, saya melihat ada bayangan di sahil. Sahil itu artinya eh, pantai, di tepian, di tepi pantai. Nah, jadi saya kurang tahu bagaimana persisnya, tapi jalan yang dilalui oleh Nabi itu tidak jalan pada umumnya ke Makkah. Dia itu mengambil daerah-daerah yang sempit. Arahuma Muhammadan wa ashabahu. Saya melihat itu seperti Muhammad dan juga temannya. Fa'arafa Suraqah annahum hum. Ya, Suraqah langsung melihat, wah ini nih Nabi nih. Walakinnahu arada ayyuthniya azma ghairihi anit talab. Faqala lahu innaka qad ra'aita fulanan wa fulan. Jadi Suraqah itu pengen menang sendiri lah. Nggak pengen dia orang lain tahu.
Terus dia bilang sama orang yang tadi datang itu, enggak, kamu kayaknya tadi bukan melihat Nabi deh, kamu melihat orang lain, gitu ya. Innaka qad ra'aita fulanan wa fulan, ya. Intaliqu bi'ayunina yabtaguna dhallatan lahum. Ya. Maka pergilah kalian. Tsumma labitha fil majlisi sa'atan. Kemudian Suraqah ini diam dulu di majlis beberapa waktu. Wa qama, berdiri. Farakaba farasahu. Tsumma sara hatta dana minar rasul. Kemudian berjalan dan langsung mendekati Nabi. Fa'athurat bihi farasuhu fakharra anha. Nah, ini yang terkenal dalam sejarah ya. Akhirnya kudanya itu jatuh langsung. Fakharra anha. Tsumma rakibaha thaniyatan. Ditunggangin lagi yang kedua. Wasara hatta sara yasma'u qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa la yaltafit. Bahkan Suraqah itu sampai mendengar bacaannya Nabi. Ya, tapi dia masih juga nggak nengok. Maksudnya Nabi itu tidak menengok. Wa Abu Bakrin yukfirul iltifat. Sementara Abu Bakar itu melihat ke belakang terus gini, kayak ketakutan. Fasakhat qa'imata farasin fasakhat qa'imata farasi saraqah fil ard. Qa'imata itu artinya dua kaki yang depan itu jatuh dia, ya, tenggelam dalam tanah. Hatta balagata ar-rukbataini, sampai lututnya bahkan. Kalau kita kaki kuda itu kudanya itu nyungsep gitu ya ke dalam tanah. Fa kharra anha thumma zajaraha hatta nahadat. Falam takat tukhrij yadaiha hatta sata'a li atharihima ghubaran yartafa'a fis sama mithlud dukhan. Nah, jadi ada semacam asap keluar gitu dari kakinya yang tadi. Fa'alima Suraqah, maka Suraqah pun menyadari annahu mamnu'un an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus baru dia menyadari bahwasanya kayaknya nggak bisa deh ini ya. Ini bukan orang biasa deh. Wadakhalahu ru'bun azimun. Ya, akhirnya takut dia. Fanadahuma bil aman. Lalu dipanggillah. Nah, maksudnya Suraqahnya dipanggil oleh Nabi dan juga Abu Bakar. Baik. Fawaqafa sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ahu hatta wasala ilaihim. Kemudian disamperin sama Nabi. Fa'tadzara ilaihi wa sa'alahu an yastaghfira lah. Lalu dia minta maaf, Suraqah minta maaf dan dia minta untuk diampuni. Tsumma 'arada alaihi mazzad wal mata'. Faqala lahu, kemudian mereka berdua Abu Bakar dan juga Muhammad mengatakan kepada Suraqah, la hajata lana. Udah nggak usah dikasih apa namanya? Perbekalan apa-apa. Walakin ammi annal khair, ammi annal khabar. Ammi itu artinya tutup ya. Tutup, jangan kasih tahu siapa-siapa informasi tentang kami. Faqala kufitum. Kata Suraqah, oke, siap. Thumma ada Suraqatu adrajahu ila Makkah wa huwa yasrifu anzaran nasi 'anil Rasul wa man ma'ahu bima yarahu minal qaul. Ya, terus ya udah, dari yang awalnya pengen bunuh Nabi, pengen mendapatkan sesuatu yang dia impikan lah dari membunuh Nabi itu, akhirnya ya sudah dia harus terpaksa, ya. Wa huwa yasrifu, yasrif itu artinya memalingkan, anzaran nasi 'anil Rasul. Ya, jadi penglihatan manusia dari Nabi. Wa man ma'ahu bima yarahu minal qaul. Wa hakadha intalaqa ilaihima fis sabah jahidan fi qatlihima wa ada fil masa yahrusuhuma wa yasrifun nasa anhuma. Intah, maksudnya Suraqah itu pagi-pagi datang bersungguh-sungguh pengen membunuh keduanya. Pulang-pulang pada sorenya justru yang menjaga Nabi dan juga Abu Bakar. Nah, itu ya. Ini nanti diambil sama Syekh Buti ini bagaimana keyakinan Nabi itu sangat-sangat yakin. Jadi walaupun Nabi itu ya Nabi pasti yakin ya dengan ketentuan Allah. Kalau misalnya Allah yang menghendaki saya untuk hijrah ke Madinah, saya nggak mungkin diberhentiin di sini. Nah, tapi hebatnya Nabi itu kan bukan berarti kehendak Allah yang menyampaikan saya ke Madinah membuat kita berpangku tangan. Tapi semuanya diantisipasikan, dibuat semacam strateginya. Dari penyewaan, semuanya, persiapan. Namun kendati demikian, itu bukan karena dia takut. Itu justru karena
Dia yakin dengan ketentuan Allah. Ya makanya ketika ada Suraqah, ketika di gua Hira tadi kan itu membuat dia yakin itu. Oke baik, part terakhir. Jadi ketika tadi sudah berangkat ya, bagaimana kita lihat tadi perjalanan Nabi dari izin ke Abu Bakar sampai kisahnya di persiapannya di Gua Sur. Nah sekarang sampai di Kuba. Kuba ini daerah lah antara Makkah dan Madinah. Wa wasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kuba ya. Lalu Rasulullah sampai di daerah namanya Kuba. Fastaqbalahu man fiha. Fastaqbalahu man fiha wa aqama fi, maksudnya disambut oleh orang-orang yang ada di sana. Wa aqama fiha bid'ata ayyam. Lalu Rasulullah tinggal di sana beberapa hari. Nazilan, nazilnya artinya bukan turun ya, tapi menetap. Di mana? Ala Kulthum ibni Hadmin. Ya, nama orang ini, cowok. Haitsu adrakahu fiha Ali radhiyallahu anhu ba'da an adda anhu al-wada'i' ila ashabihi, ila ashabiha. Beliau ketemu dengan Imam Ali di sana setelah Imam Ali itu memberikan ada itu artinya menunaikan wada'i titipan-titipan kepada pemiliknya. Yang tadi saya bilang. Jadi Imam Ali itu memberikan apa ditugaskan Nabi mengembalikan apa yang dititipkan kepada Nabi kepada orang-orangnya. Wa assasan Nabi sallallahu alaihi wasallam hunaka Masjid Quba. Nabi mendirikan Masjid Quba. Ini masjid pertama ini ya. Wa huwal masjidul ladzi wasafahu Allah biqaulihi la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Thumma wasala sayrahu, kemudian melanjutkan perjalanannya ilal Madinati fadakhalaha lithnatai asyrata lailatan. Nabi masuk di Madinah itu 12 malam 12 Rabiul Awal. Khalat min Rabiul Awal ala ma dzakarahu al-Mas'udi. Faltaffa min haulihil ansar. Iltaffa artinya mengumpul semuanya orang-orang Ansar. Kullun yumsiku zimama rahilatihi yarjuhu an nuzula indahu. Semuanya itu megang. Zimam itu artinya kendalinya ya. Kalau ada onta itu talinya itu dipegang. Semuanya pengen tinggal, maksudnya semuanya pengen Rasul itu tinggal di rumahnya masing-masing di rumahnya. Maka Sallallahu alaihi wasallam yaqulu lahum, lalu Rasul berkata, "Da'uha." Jangan, udah tinggalin, biarin aja. Fa innaha ma'murah. Ini namanya qaswa ya, ontanya Nabi. Udah tinggalin. Karena sejatinya qaswa ini atau unta saya ini itu dia sedang diperintahkan oleh Rasul, oleh Allah. Falam tazal rahilatuhu tasiru fi fijajin fijajil Madinah wasikakiha. Ya, ini gang-gang di Madinah. Hatta wasalat ila marbat li ghulamaini yatimaini min Bani Najjar. Ya, jadi ada satu ladang gitu ya, punya dua orang yang yatim dari Bani Najjar. Amama dari Abi Ayyub Al-Ansari. Di depan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ha hunal manzil insyaallah." Disinilah kita akan tinggal insyaallah. Wajah Abu Ayyub fahtamala ar-rahlu ila baitihi. Maka dibawalah tuh semua apa namanya persiapan tadi, bekal-bekalnya dibawa ke rumahnya Abu Ayyub. Wa kharajat walaidun min Bani Najjar. Maka keluarlah, tadi kan di depan rumah Abu Ayyub itu ada semacam kebun gitu. Keluarlah anak-anak perempuan dari Bani Najjar. Fima yarwihi Ibnu Hisham. Farhat bimaqdamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua senang dengan kedatangannya Nabi. Wajiwarihi lahunna, bahkan bisa jiwar itu artinya bertetangga ya. Wahunna yunshidna, sampai mereka itu uh, menggubah sebuah syair. Nahnu hiwar min banin najjar. Nahnu jiwar min banin najjar. Kami adalah tetangga dari Bani Najjar. Ya habbadha Muhammadun min jar. Ya gimana ini? Maksudnya sangat-sangat bangga lah dengan Muhammad ini sebagai tetangga kita. Faqala sallallahu alaihi wasallam lahunna atuhib atuhib gimana baca ini ya? Atah babani, maksudnya apakah kamu ini mencintai saya? Faqulna, mereka semua mengatakan na'am. Faqala Allahu ya'lamu
anna qalbi yuhibbukunna. Sungguhnya Allah itu mengetahui bahwasanya hati aku ini benar-benar mencintai kalian semua. Nah, nanti saya butuh dari sini, dari cerita ini yang terakhir ini akan menyebutkan faidah tentang bagaimana rasa cinta itu sebenarnya bukan ketaatan. Rasa cinta itu adalah rasa dalam hati. Dialah yang menumbuhkan ketaatan, bukan ketaatan itu sendiri. Karena kalau tidak ada cinta dalam hati itu, ya ketaatan tidak akan terlaksana. Baik, terakhir. Fi baiti Abi Ayyub, di rumahnya Abu Ayyub. Rawa Abu Bakr ibn Abi Shaybah wa ibn Ishaq wal Imam Ahmad ibn Hanbal min turuqin muta'addidatin bi alfazin mutaqaribah anna Aba Ayyub ya anna Aba Ayyub radhiyallahu anhu qala wa huwa yuhadditsu an ayyami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam indahu. Beliau sedang menceritakan apa yang terjadi ketika Nabi itu menginap di rumah beliau. Lamma nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti. Ketika Nabi menginap di rumahku, nazala fi asfalil bait. Beliau ingin tinggal di lantai satu, di lantai dasar. Wa ana wa ummu Ayyub fil ulwi. Saya dan istri saya Ummu Ayyub tinggalnya di lantai dua, di atas. Faqultu lahu, saya bilang sama Nabi, ya Nabi Allah, bi abi anta wa ummi, demi ibuku dan bapakku, inni la akrahu wa a'zamu an akuna fauqaka wa takunu tahti. Saya nggak mau kamu itu ada di bawah saya, sementara saya ada di atas kamu. Fazhar anta fakun fil a'la. Maka kata Abu Ayyub, ya sudah, kamu ke atas, saya yang ke bawah. Wa nunzilu nahnu nakunu fis sufli. Kami yang di bawah saja. Faqala, lalu Nabi berkata, ya Aba Ayyub, innahu la arfaqu bina wa biman yaghshana an nakuna fi asfalil bait. Udah nggak apa-apa. Intinya saya saja yang di bawah sini. Ya. Oke. Qala. Lalu Abu Ayyub melanjutkan ceritanya. Cerita ketika Nabi itu sedang menginap di rumahnya. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi suflihi wa kunna fawqahu fil maskan. Akhirnya ya sudah, Nabi di bawah, kita di atas. Walaqadin kasarat jurratun lana fiha ma'un yauman. Nah, jadi satu hari inkasarat itu artinya pecah ya. Inkasarat jurratun lana fiha ma'un yauman. Jadi tumpahlah air itu karena pecah kendinya tadi. Faqumtu ana wa ummu Ayyub biqatifatin. Lalu saya menyiapkan qatifah itu artinya kain ya. Malana lihafun ghairaha. Kita nggak punya kain apapun selain ini. Nun shifu bihalma. Kita bersihkan air itu. Jangan bayangkan hari ini ya pada masa itu sudah ada ubin-ubin yang keren. Ya mungkin kalaupun ada ubin tidak sebagus hari inilah. Takhawufan an yaqtura ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minhu syai'un yu'dhihi. Takut nanti kalau ketetes, maksudnya kalau Rasul lewat nanti airnya kena beliau, airnya kepleset gitu ya. Fanazalat ilaihi wa ana musyfiqun. Fanazaltu ilaihi wa ana musyfiqun. Lalu saya turun kepada beliau, saya agak prihatin. Falam azal asta'tifuhu hatta intaqala ilal ulwi. Nah, udah saya rayu-rayu sampai akhirnya beliau itu mau pindah ke lantai dua. Qala, beliau mengatakan lagi, wa kunna nasna'u lahul asya. Kami buatkan beliau ini makan malam. Thumma nab'atsu bihi ilaihi. Kami antarkan kepada beliau. Fa idza radda alaina fadlahu, kalau misalnya dibalikkan kepada kami sisa makanannya, tayammamtu ana wa ummu Ayyub maudhi'a yadihi. Maka saya cari di mana bekas tangan Nabi di nampan itu, di piring itu. Fa'akalna minhu. Saya makan di situ. Saya bekas-bekasnya itu saya makan. Nabtaghi bidzalikal barakata. Kami berharap barokah dari hal itu.
hatta ba'athna ilaihi lailatan bi'asyaihi. Pada satu malam kami mengirimkan satu makan malam. Wa qad ja'alna lahu fihi basalan wa thauman. Kami jadikan, maksudnya di nampan itu ada basol. Basol itu artinya bawang merah, ya. Taum itu artinya bawang putih. Faraddahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam ara liyadihi fihi atharan. Kemudian ketika nampannya dibalikin, kata Abu Ayyub, loh kok nggak ada bekasnya ini? Maksudnya nggak ada bekas habis makan gitu. Faji'tuhu faza'an. Akhirnya saya datangin Nabi, takut. Fakultu. Terus saya bilang, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi. Ini ya, kata Rasulullah, kata Abu Ayyub, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi. Ini semoga dipahami ya, istilah-istilah bi abi anta wa ummi ini. Rodatta asya'aka. Kok kamu mengembalikan makan malam? Walam ara fihi maudi ayadik. Tapi saya nggak melihat bekas tangan kamu di nampan itu. Wa kuntu hinama taruddu alaina fadla ta'amika. Sebab saya ketika kamu mengembalikan bekas makanan, atayammamu ana wa ummu ayyub maudi ayadika. Kami cari di mana bekas-bekas makan kamu itu. Nabtaghi bidzalikal barakah, karena kami mau cari berkahnya di mana. Faqala, ini kata Nabi, inni wajadtu fihi riha hadhihi syajarah. Kata Nabi, saya itu kalau makan basol itu, kalau makan bawang merah itu, saya mendapati bau apa namanya? Pohon itu, ya. Wa ana rajulun unaji. Dan sementara saya itu orang yang sangat anti lah seperti ini, ya. Sangat unaji itu artinya melindungi banget lah. Fa'amma antum fakuluhu. Adapun kalian makan saja silahkan. Qala fa'akalnahu. Kemudian Abu Ayyub mengatakan, ya sudah akhirnya kami makan. Thumma lam nadha' fi ta'amihi syai'an minas thawmi awil basali ba'du. Kemudian kami tidak letakkan lagi tuh apa yang namanya bawang merah, bawang putih, ya karena takutnya beliau nggak mau. Ya sebenarnya pelajaran dari sini adalah ada banyak hal yang ditinggalkan Nabi bukan karena itu haram, ya tapi karena memang itu tidak, itu kembalinya kepada jibilahnya Nabi, kepada kesehariannya Nabi yang memang tidak makan itu. Tapi bukan berarti ketika beliau meninggalkan, nah, beliau mengharamkan, bukan. Baik, inilah kisah hijrah, ya, dari yang dipaparkan oleh Syekh Muhammad Al-Buti dalam kitabnya Fikih Sirah. Selanjutnya adalah al-ibar wal izar. Ya, ibar itu artinya ibrah, pelajaran, dan juga nasihat-nasihat. Ini insya Allah akan kita baca di pertemuan selanjutnya. Ya, jadi kalau kita ingin rangkum dari apa yang kita sampaikan di awal tadi, ya, pas banget nih sejam. Nah, jadi Rasulullah itu bagaimana mempersiapkan hijrahnya dari awal. Sebenarnya semuanya itu sudah pergi ke Madinah semua tuh, ya. Ketika sudah ada perintah Nabi untuk ya sudah silakan kita pergi semuanya ke Madinah, Nabi itu menjadi orang terakhir. Lalu beliau ini nanti memilih Abu Bakar sebagai teman untuk perjalanannya, dan bagaimana tadi kita lihat Abu Bakar sangat memaksimalkan perannya tadi. Semua keluarganya dikerahkan, hartanya bahkan tidak ada yang ditinggalkan. Tapi kalau kita bayangkan ya, bagaimana Abu Bakar itu mendidik anak-anaknya untuk bisa seyakin itu. Ya, ini kan tentu pelajaran juga buat kita. Bagaimana menanamkan keimanan pada anak-anak kita. Nah, terus akhirnya semua disiapkan dari anaknya, budaknya, terus juga anak laki-laki, anak perempuannya. Nah, bahkan Nabi juga menyiapkan Ali bin Abi Thalib sampai semuanya itu bisa sangat hebat di perjalanan itu. Nah, tapi yang cukup mengagumkan lagi adalah keyakinan Nabi akan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi bukan berarti beliau itu yakin dan beliau itu yakin akan takdirnya. Itu bukan berarti dia tidur saja berpangku tangan, namun ada strategi yang dijalankan di sana. Ya, sampai akhirnya Nabi pun sampai, tapi namun sebelum itu tadi ketemu Suraqah dulu ya. Ketemu Suraqah, jatuh kudanya, akhirnya Suraqah menyadari, akhirnya masuk Islam. Justru yang tadi awalnya mau ngebunuh, jadi yang menjaganya. Datang ke Kuba, mendirikan masjid, lalu membentuk mujtama Islami, masyarakat yang Islami di situ.
Nah, barulah akhirnya dia semua menawarkan dirinya. Ayo, tinggal di sini wahai Nabi, tinggal di sini. Tapi kata Rasul tadi kan apa? Da'uha fa innaha ma'murah. Udah biarin, apa namanya? Biarin saja dia. Tinggalkan ontaku ini. Nanti dia akan milih sendiri jalannya. Akhirnya onta ini mengarah ke rumahnya Abu Ayyub, dan di rumah Abu Ayyub ternyata ada kisah-kisah menarik juga yang perlu kita pelajari nanti. Apa pelajaran dari kisah ini? Baiklah, demikian pertemuan yang singkat ini. Nah, semoga bermanfaat. Mungkin sebelum kita tutup, ada teman-teman yang ingin ditanyakan atau terkait dengan mufradat atau hal-hal yang seputar hijrah ini. Ya, sebenarnya momentum hijrah itu bukan Muharram ya. Ya, tapi karena ini ada kaitannya dengan hijrah Nabi, karena ini menjadi titik tolak ya buat penanggalan kalender Islam. Nah, jadinya hijrah ini perlu dikenang juga. Nanti akan diberikan pelajaran-pelajaran hijrah itu. Tapi kalau kita baca sebelumnya dan juga video-video Syekh Buti, beliau akan menjelaskan ya hijrah itu masih berlangsung sampai hari ini. Dalam arti kalau ya yang video sudah diposting itu ya, kalau misalnya ada seseorang yang dia tinggal namun syariat-syariat Islam, nilai-nilai Islam itu sangat-sangat direndahkan, dia nggak bisa untuk A, B, C, beribadah dan lain sebagainya, nah, maka dia harus pindah seperti itu. Ya, namun insya Allah hari ini semuanya aman karena tidak lagi seperti masa-masa yang dulu. Ada? Baik, kalau tidak ada kita akhiri. Namun sebelum kita akhiri, eh, nanti di salah satu pelajarannya itu juga akan kita lihat bagaimana tadi ya saya ingin mengingatkan juga masalah pemuda tadi. Ya, pemuda itu kalau dia benar-benar uh, memeluk agama Islam ini dengan semangat yang sangat juang, itu udah jadinya itu kayak tadi tuh. Kayak Abdullah bin Abu Bakar, Asma bintu Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, yang mana mereka itu mendedikasikan dirinya untuk agama. Ya makanya kita tidak heran kalau ya nanti setelah ini yang menjadi prajuritnya Nabi itu anak-anak muda semua, umur belasan tahun, umur 20-an tahun. Nah, ya karena ini lagi-lagi ntar konsep ini ya. Karena kan kalau udah balik itu sebenarnya dia sudah dewasa, dia pemuda itu. Nah, tapi sekarang anak-anak SMP, SMA barangkali masih dianggap anak kecil. Ya, jadinya pendidikannya tidak mengarahkan ke sana. Silakan, kalau ada yang mau tanya. Kalau tidak, kita sudahi pertemuan malam ini. Ada Ustaz? Kalos? Belum. Tidak ada ya? Silakan, Ustaz Farhan ini ya. Buka on cam. Oh, cukup ya. Baiklah, kita akhiri. Nanti insya Allah kita ketemu lagi hari Ahad ya. Sebagaimana yang kita bukan, nanti hari Ahad kita ketemu lagi di jam yang sama. Kita akan baca ya, apa pelajaran penting dari ini semua. Itu sangat-sangat menarik. Kita akhiri dengan baca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah nanti ada resum lah atau ada catatan untuk bisa dibaca atau dimurojaah lagi ya. Kalau mau cari buku ini bahasa Arab, PDF banyak. Kalau mau cari yang versi Arabnya, saya rasa di Shopee pun juga banyak. Kalau mau cari terjemahannya pun, apalagi di Shopee itu sangat banyak. Ya. Kalau mau yang enak bacanya, itu terbitan Mizan.
ya, hardcover warna biru, kalau tidak salah harganya 100 berapa gitu. Demikian sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Ya, terima kasih.